Makna Natal, Kisah Rasul 13 ayat 32 sampai 35. Kisah Rasul 13 32 sampai 35, makna Natal. Ya, sampai 35, Bu. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, Anakku engkau, aku telah menanamkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Ya, terima kasih, Bu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Natal, maka kita melihat Natal itu sebenarnya tidak sebagai janji untuk kehidupan kita, tetapi itu sebenarnya juga janji untuk bangsa Israel, ya. Tetapi kita boleh melihat semenjak Yesus lahir, berita itu sama sekali ya sangat minim sekali diberitakan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi. Hanya kepada gembala, ya, hanya kepada orang Majus, orang yang sangat jauh dari Israel, kurang lebih jaraknya 700-800 km. Dan firman Tuhan katakan orang Majus ketika bertemu dengan Yusuf dan Maria, itu Yesus sudah berumur 1 tahun lebih. Lalu kemudian malaikat Tuhan hanya menemui kepada Yusuf dan Maria. Saudara bisa bayangkan, janji untuk semua bangsa, tetapi hanya Allah beritakan kepada segelintir orang saja, ya. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dan orang itu yang menerima penggenapan janji daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca daripada ayat firman Tuhan tadi, bahwa Natal itu adalah kabar kesukaan, ya. Jadi kalau saudara ingat antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, perjanjian lama diakhiri dengan Maleakhi, perjanjian baru dengan Matius, itu ada 1 lembar kertas putih. 1 lembar kertas putih itu bukan untuk nyatet ayat begitu, ya, lalu kemudian ditempeli foto kira-kira seperti itu, tetapi kertas putih itu adalah untuk memberikan sebuah gambaran bahwa masa di perjanjian lama masuk ke masa perjanjian baru itu lebih kurang ada masa 400 tahun Allah tidak berbicara kepada umatnya. Saudara bisa bayangkan 400 tahun Allah tidak berfirman, sama sekali tidak menyatakan diri kepada umatnya. Itu menjadi sebuah kelaparan dan kehausan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Jadi kalau boleh saya katakan, kitab-kitab yang ada di perjanjian lama semuanya ditafsirkan menurut pengetahuan ahli-ahli Taurat, menurut pengetahuan orang-orang Farisi. Jadi tidak lagi ada ilham roh yang menyertai di dalam penafsiran ayat-ayat itu. Ini satu hal yang amat sangat mengerikan, ya Bapak Ibu. Kalau menafsirkan firman Allah dengan akal, tetapi tidak dengan pimpinan roh, itu betul-betul akan membuat pemahaman kita kepada firman Allah itu akan melenceng sangat jauh sekali. Karena kalau kita mau belajar firman Allah, kalau mau mengerti firman Allah, itu harus disinari, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa?
kita sepakat dengan Tuhan, kita sepakat dengan Roh Kudus bahwa itu adalah firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanannya di dalam kehidupan pernyataan Allah yang Allah nyatakan terhadap kehidupan umatnya, maka kita juga boleh melihat di sini Allah tidak memberikan firman Tuhan itu janji-janjinya itu kepada keturunannya, tetapi justru kepada bangsa lain yang tidak mengenal Allah, kepada bangsa-bangsa yang tidak disunat, kepada bangsa-bangsa yang bukan sebenarnya menjadi ahli waris daripada Tuhan, tetapi adalah bangsa-bangsa yang mau merendahkan diri ketika firman Allah itu disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tahu bersama-sama di dalam perjanjian baru itu disebut dengan perjanjian baru, ya. Perjanjian lama disebut dengan PL, perjanjian baru disebut dengan PP. Mungkin saudara berpikir, mengapa harus ada perjanjian lama, mengapa harus ada perjanjian baru? Natal, kelahiran Yesus itu adalah sebuah perjanjian baru, ya. Itu adalah sebuah perjanjian yang disampaikan sendiri oleh Allah. Jadi ketika kita menolak akan keberadaan Yesus, menolak akan keberadaan daripada Roh Kudus yang menyatakannya, maka kita menolak seluruh isi daripada Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menolak akan keberadaan daripada Yesus, maka saudara juga menolak akan seluruh daripada firman Allah. Saudara menolak akan berita yang disampaikan oleh Roh Kudus. Nah, ini menjadi satu hal yang tidak baik bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Kita harus sadar bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya tanpa Yesus tidak ada artinya apa-apa. Hanya oleh karena Yesus dalam kehidupan kita orang percaya bisa dikenal oleh Allah dan kita mengenal Allah. Hanya dengan Yesus kita boleh menyatakan hal-hal yang disimpan oleh Allah untuk kita beritakan. Hanya melalui Yesuslah kita boleh memberitakan kuasa Allah yang luar biasa kepada dunia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan yang memang dipakai oleh Tuhan, maka setiap kali mereka berdoa untuk boleh membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, mereka selalu mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi satu tanda bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa yang luar biasa, ya. Nah, ini patut menjadi perhatian buat kehidupan kita sekalian sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita mau melihat bagaimana Natal itu ketika disampaikan kepada bangsa-bangsa. Natal bukan berita yang menyedihkan, Natal bukan berita yang menakutkan, tetapi Natal merupakan berita kesukaan, ya. Nah, kita mau lihat terlebih dahulu dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Silakan dibacakan Bu, Lukas 2 ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Iya. Natal itu adalah satu berita yang luar biasa, satu berita yang menggembirakan. Jadi kalau seperti di Inggris itu kelahiran daripada cucu Ratu Elizabeth, seperti ketika anaknya Pangeran William, cucu daripada, kalau sama Ratu Elizabeth buyut ya, kalau sama Pangeran Charles itu kakeknya, itu menjadi sebuah berita yang luar biasa. Dan itu dinanti kelahiran dari pangeran-pangeran itu. Ada sebuah pengumuman bahwa pada hari ini akan lahir seorang pangeran. Itu semua rakyat menunggu, dan sampai pada waktu yang telah ditentukan ketika pangeran itu lahir diumumkan kepada publik. Bapak Ibu Saudara, kelahiran daripada Yesus itu merupakan kelahiran yang membawa sukacita, kelahiran yang membawa damai sejahtera. Kalau saudara mau melihat
di dalam kehidupan bangsa Israel masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru, seperti saya katakan di atas tadi, ada masa 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Dan masa 400 tahun itu adalah masa di mana bangsa Israel mengalami penjajahan. Penjajahan dari Alexander Agung, penjajahan dari Romawi. Dan seperti yang pernah saya sampaikan yang lalu, bahwa pada masa pemerintahan Epiphanes, seorang kaisar Romawi tahun 175 sampai tahun 164 sebelum Masehi, bahwa pada masa pemerintahan daripada Antiochus Epiphanes, maka itu menjadi masa yang paling gelap dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan pada masa itu sistem peribadatan di dalam rumah Tuhan dibuat mainan, dibuat tidak serius, di mana Epiphanes ini memerintahkan untuk mempersembahkan babi, lalu kemudian larangan untuk sunat, larangan untuk sabat dan sebagainya. Dan hal-hal ini adalah hal-hal yang prinsip bagi orang Yahudi. Sunat itu merupakan perjanjian Allah dengan Abraham, dan itu diteruskan oleh orang-orang Yahudi menjadi perjanjian yang kekal. Saudara bisa bayangkan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh orang Yahudi, tetapi oleh Epiphanes hal itu dilarang, hal itu tidak boleh. Dan ketika berita Natal itu disampaikan, maka itu memberikan kesukaan yang luar biasa. Itu memberikan sebuah harapan, datangnya pembebas, datangnya pelepas bagi kehidupan daripada bangsa Israel. Jadi Natal yang pertama itu memberikan berita kesukaan. Kalau hari-hari ini tiap tahun kita merayakan Natal, maka tiap tahun yang ada dalam dunia ini sebenarnya tahun-tahun ini bukan tahun-tahun yang baik. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan krisis, tahun-tahun yang penuh dengan keprihatinan, tahun-tahun yang penuh dengan kekhawatiran, tahun-tahun yang penuh dengan ketakutan. Bagaimana sekarang PPN ketika dinaikkan 12%, itu menjadi ada banyak pengusaha yang produknya kena 12%. Saudara, ini menjadi sebuah kegalauan. Mampukah Natal itu memberikan kesukaan di tengah-tengah ketidakpastian? Mampukah Natal itu memberikan sukacita di tengah-tengah keterpurukan? Jadi Natal itu kehadiran daripada Isa Al-Masih, kehadiran daripada Yesus Kristus, ketika dia diterima sebagai dalam kehidupan kita, maka artinya kita menerima Allah yang bersemayan di dalam kehidupan kita. Kita tahu satu ayat mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Pentingnya kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya. Tanpa kehadiran Allah tidak ada kesukaan. Tanpa kehadiran Allah tidak ada Natal. Kehadiran Allah yang memberikan kesukaan, yang memberikan kedamaian di dalam setiap kehidupan daripada orang percaya. Terimalah Natal, maka kesukaan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut, Natal itu memberikan dalam kehidupan kita pengharapan, ya. Dalam Roma 8, 24, 25 tidak usah dibacakan, Bu. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara, kehadiran daripada Yesus itu, datangnya Mesias itu sangat dinantikan. 400 tahun bangsa Israel menunggu kehadiran daripada Yesus. Tetapi ketika Yesus hadir, mereka menolak. Sampai akhirnya ketika peristiwa loteng Yerusalem, Petrus naik ke mimbar dan Petrus mulai berkhotbah. Dan yang hadir pada saat itu ada banyak orang dari berbagai bangsa. Ada orang-orang Turki, ada orang-orang Libya, ada orang-orang Asia, orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia hadir di situ. Ketika mereka mendengar khotbah dari Petrus,
Roh Kudus juga bekerja di sana. Dan Roh Kudus memberikan pencerahan dalam setiap telinga yang hatinya rindu untuk ditolong oleh Tuhan. Dan peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa. Khotbah yang mungkin hanya beberapa jam saja, konon khotbahnya itu dari pagi sampai sore, ya. Itu dosen saya pernah membuat disertasi itu, kalau peristiwa daripada khotbah Petrus itu dari pagi sampai sore. Saya tidak bisa membayangkan seorang nelayan, seorang dari Galilea yang dikenal sebagai masyarakatnya bodoh, masyarakatnya kasar, bahasanya tidak baik. Tetapi pada saat itu Petrus mampu meyakinkan orang-orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi yang ada di Libya, yang ada di Asia, untuk boleh menerima Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu 3.000 orang itu mereka menetapkan hati untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dan mereka kompak sama-sama katakan, Rasul, apa yang harus kami lakukan untuk kami boleh dibentuk lagi lebih jauh? Ya, Rasul Petrus katakan, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan adalah merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, pertobatan menjadi sebuah ciri yang membedakan kita dengan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Yang membedakan kita hidup dalam kehidupan yang baru dan hidup di dalam kehidupan yang lama itu adalah pertobatan. Ya, jadi pertobatan itu meninggalkan semua kehidupan yang lama. Jadi kalau saya berbalik menghadap ke selatan, sekarang saya berbalik menghadap ke utara. Semua yang ada di selatan itu tidak saya ingat, tidak saya lakukan lagi. Nah, itu yang dinamakan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pertobatan itu menjadi sebuah langkah penting, menjadi sebuah langkah yang sangat-sangat amat penting, dan itu menjadi langkah pertama untuk kita menghadirkan kerajaan Allah itu dalam hidup ini. Jadi ketika orang percaya itu bertobat, maka semua kehidupannya yang lama itu ditinggalkan dan dia menuju kepada kehidupan yang baru. Hari-hari ini saya boleh melihat dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, ada banyak jemaat yang sudah mulai hidupnya di dalam pertobatan. Hidupnya tidak lagi di dalam kehidupan yang lama, tetapi hidupnya di dalam kehidupan yang baru. Kalau saudara sudah di dalam kehidupan yang baru, jangan sekali mengutik yang lama ya. Tuhan, aku kangen dengan hidup yang lama, tak ambil sedikit ya. Aku kangen dengan kehidupanku yang dulu, aku ambil sedikit ya. Saudara, hati-hati. Ketika yang sedikit daripada kehidupan yang lama itu saudara ambil, maka itu cukup membuat seluruh kehidupan kita menjadi rusak. Seluruh kehidupan kita menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, Natal itu tidak saja membawa harapan, tetapi Natal itu juga membawa damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14b, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau saudara lihat, mengapa yang Yesus, yang malaikat pilih pada saat itu, ada banyak orang selain daripada Yusuf dan Maria, adalah para gembala. Para gembala yang ada pada waktu itu, dia hidupnya nomaden, tidak diam di satu tempat, tetapi dia berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Dan kehidupan para gembala ini adalah kehidupannya jauh dari hiruk pikuk pertentangan keagamaan. Jadi orang-orang para gembala ini pada masa itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengikuti segala carut mautnya teologi, carut mautnya di dalam kehidupan beragama yang biasa didebatkan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan para imam. Oh, para gembala ini dia hidupnya hanya memelihara dombanya lalu kemudian sudah. Nah, pada saat itu malaikat Tuhan datang dan menyatakan berita ini, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal ketika belum dikenal itu membuat sebuah ketakutan. Orang-orang Majus, para gembala ini, ketika dia tidak tahu siapa yang diberitakan, mereka menjadi takut. Mereka merinding kalau boleh saya katakan. Saudara bisa bayangkan di padang gurun yang luas, lalu ada malaikat Tuhan yang berbicara dari langit, dan tentunya suaranya hanya suara yang didengar oleh para gembala ini, dan saya yakin suaranya tidak pelan. Suara yang didengar oleh para gembala ini adalah suara yang cukup keras. Nah, ketika mereka mendengar akan berita itu, pertama-tama mereka pasti nervous dulu. Pertama-tama mereka down lebih dahulu. Nah, ketika mereka down, mereka tidak berdaya di hadapan malaikat Tuhan, lalu mereka tersungkur, barulah malaikat Tuhan itu berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu memberikan sebuah sukacita yang luar biasa sekali. Orang-orang gembala ini, dia menjadi orang yang kedua setelah Yusuf dan Maria menerima Yesus. Dan mereka menjadi orang yang bersukacita ketika mereka melihat kelahiran dari bayi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para gembala ini menyambut Natal dengan luar biasa. Mereka membawa apa yang mereka punya. Mereka membawa apa yang ada pada mereka. Mungkin itu merupakan satu hal yang tidak begitu besar nilainya dibandingkan dengan para Majus. Tetapi para gembala ini dia tidak malu. Dia membawa semua persembahannya itu di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal itu menjadi sesuatu hal yang unik. Natal itu merupakan ciptaan daripada Allah. Natal itu idenya dari Allah. Natal itu dinyatakan sendiri oleh Allah. Dan Natal itu merupakan jalan keselamatan yang Allah sediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini adakah di dalam kehidupan kita yang belum menerima Natal? Kiranya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, semuanya tanpa terkecuali, merupakan satu anugerah. Kalau boleh saya katakan, kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang yang awal sekali menerima perjanjian daripada Tuhan, tetapi kita sebenarnya adalah kaum-kaum di luar daripada kaum perjanjian. Tetapi oleh karena kasih-Nya, berita Natal itu pun juga sampai di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bapak-bapak gereja yang memperjuangkan iman kita kepada Kristus telah tiada. Dan sekarang kehidupan kita adalah orang-orang yang percaya melalui berita yang sudah disampaikan. Tetapi satu pertanyaan, berita itu akan menjadi sebuah berita yang bohong, berita yang tidak mempunyai kuasa kalau kita tidak menerimanya. Mari pagi hari ini kita mau sambut Natal, kita mau terima Natal itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita mau terima kehadiran Yesus itu dalam kehidupan kita untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan kesukaan, memberikan damai sejahtera, dan memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita mau buka hati kita. Kita mau buka kehidupan kita. Jika kita sudah lama dalam kehidupan kita, orang percaya kehilangan kesukaan, kehilangan harapan, kehilangan damai sejahtera, kita mau kembali kepada Tuhan. Dan kita mau panggil, Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Yesus, Engkaulah kesukaan kami. Yesus, Engkaulah damai sejahtera kami. Yesus, Engkaulah keselamatan kami sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.